kamu harus ibadah kepada Tuhan supaya diberkati makananmu dan diberkati air minummu. Dan Tuhan janji bagi orang yang sering ibadah, Tuhan janji ya, aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Jadi kalau saudara utamakan ibadah, maka Tuhan bilang apa? Aku yang janji. Oh banyak makan, asal bagi-bagi sama Pastor Andi, aman dan gode-gode. Maksudnya kalau kita ibadah sama Tuhan, kita makan tidak dari penyakit, yang manis-manis nggak dari diabetes, makananmu diberkati dan air minummu diberkati. Jadi sebentar nih, kalau ada yang datang, kayaknya ada tuh bakal angkat air yang dibawa. Ada yang datang bawa air mau didoakan? Ibu banyaknya. Nah jelas ya prinsip ayatnya, bukan karena saya nyam. Ini ayatnya. Saya setiap hari belajar Tuhan Yesus, tidak masuk di hari yang baru tanpa berdoa. Semua orang bisa bicara tentang doa, tapi tidak semua hidup dalam doa. Semua orang bisa berkhotbah, tapi tidak semua khotbahnya itu bisa menyentuh hati. Semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua ada urapan Tuhan menyertai. Nah, Yesus setiap pagi benar sebelum usir setan, berkhotbah, membantu orang, berdoa. Maka Andi Simon belajar, meskipun loyo-loyo, tetap berdoa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Tanpa doa, pelayanan menjadi kering. Maka setiap kita harus rajin-rajin berdoa supaya kita hidup dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, lalu karena setiap hari ibadah banyak berkat Tuhan kasih lewat doakan air minum, airnya air biasa toh, tapi diberkati. Banyak kesaksian, tadi juga kesaksian kami diberkati oleh Esther Hana, ya ini Ibu Gembala yang baik hati. Divonis dokter umurnya sisa 11 bulan, kanker usus sudah dipotong sekian senti. Tetapi dari kesaksian tadi kita tahu, meskipun dokter memvonis 11 bulan, hari ini beliau sudah hidup tahun ke-13. Tambah hari, tambah cantik. Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup mati seseorang bukan di tangan dokter, bukan di tangan hansip, tapi di tangan Tuhan Yesus. Dokter bilang mati, kalau Tuhan bilang hidup, maka dia akan tetap hidup untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada anak cucunya. Air minum diberkati. Jadi kalau ada minumnya, ya jangan bilang saya dukun Kristen ya, saya membantu mendoakan. Karena saya cinta Tuhan, saya ibadah, saya berkati air minummu, airmu diberkati. Minumlah dan pulanglah dan sehatlah. Ya, kita dong izinkan Pak, di sini ada pelayanan air yang diberkati. Ya, orang bilang healing water, doa terserah, tapi air biasa yang diberkati dalam nama Yesus, air itu menjadi berkat buat orang-orang sakit secara gratis. Ada yang hadir di sini yang udah nikah sekian lama, lalu belum bisa ada keturunan karena ada miomka, ada kista. Kalau ada kalau saudara-saudara, satu ayat lagi ya, ayat 26 dari pasal yang sama, 23 ya. Bisa ditampilkan jika boleh. Di sana firman Tuhan berkata, bagi engkau yang percaya kepada Tuhan dan rajin ibadah, tidak ada keturunanmu yang mandul. Semua akan digenapi tahun-tahun umurnya. Puji Tuhan, kiranya sharing sederhana ini jadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan membawa setiap hati untuk utamakan ibadah. Jangan tukar ibadahmu yang kekal untuk sesuatu yang fana. 23, 26 baca bersama-sama. 23, tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memberikan umur panjang
kepadamu. Artinya apa? Orang yang ibadah kepada Tuhan Yesus tidak ada yang mandul, semua diberkati, keturunannya sehat, tidak ada yang cacat, umurnya panjang, sukacita, dan tidak meminta-minta, tapi hidupnya menjadi berkat. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, bilang kanan kiri, penolong yang selalu setia banget.